Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Doa saya hari ini, biarlah sukacita damai sejahtera Allah turun atas kita semua. Apapun yang kita kerjakan selama ini boleh berhasil, berbuah, berlipat kali ganda, dapat menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saudara yang telah mensubscribe, men-like, men-share, atau membagikan video ini kepada saudara kita lainnya di berbagai platform sosial media lainnya seperti WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sekecil apapun kontribusi saudara dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus ini sangat kami apresiasi. Demikian juga bagi saudara yang baru saja bergabung. Silakan subscribe dulu, monggo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video berikutnya. Saudara, ini adalah pertemuan atau episode ketiga yang akan menguak rahasia kuasa kegelapan. Hal ini akan sangat menyenangkan jika kita hanya berbicara tentang Kristus saja. Namun, hal tersebut tidak akan berbanding lurus dengan segala pengajaran dan karyanya, dan kita tidak akan pernah mampu memahaminya. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang kerajaan Allah, tetapi juga tentang kerajaan iblis, tentang kuasa Allah, pencipta dan Tuhan semesta alam, tetapi juga tentang kuasa kegelapan, tentang anak-anak Allah, tetapi juga anak-anak setan. Impossible, mustahil untuk mengerti karya keselamatan oleh Kristus bila kita mengabaikan karya kebinasaan oleh iblis. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, iblis adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh tangan Allah. Kuasa dan superioritas yang diberikan Allah kepadanya atas para malaikat yang lain telah kita pahami. Oleh karenanya, iblis berpikir bahwa ia mempunyai kuasa atau power yang sama terhadap semua yang diciptakan Tuhan. Iblis berupaya untuk mencari tahu segenap ciptaan, namun tidak berhasil. Karena segenap rancangan penciptaan dipersembahkan bagi Kristus. Sampai Kristus nujul atau datang ke dunia, rancangan Tuhan tak akan dapat disingkapkan sepenuhnya. Itulah pemberontakan iblis. Ia berhasrat ingin tetap menjadi yang mutlak, yang utama, pusat dari segala ciptaan. Lebih lagi bila hal tersebut memungkinkan melawan rancangan Tuhan. Dengan demikian, hal ini menjadi alasannya mengapa iblis terus-menerus berupaya keras untuk menguasai dunia, yaitu dengan mengontrol dunia berada di bawah kekuasaannya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Satu hal yang harus saudara pahami, bahwa Tuhan tidak pernah menolak makhluk ciptaannya. Oleh karenanya, meskipun mereka menentang Allah, iblis dan para malaikatnya tetap memiliki kuasa dan kedudukan seperti tahta, penguasa, keutamaan, kekuatan, dan seterusnya. Meskipun mereka menggunakannya untuk maksud-maksud jahat. Rasul Paulus menggambarkan sifat-sifat iblis dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, sebagaimana dicatat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12 sebagai berikut. Pertama, iblis sangat licik. Pada ayat 11, Rasul Paulus menekankan soal tipu muslihat iblis. Dengan cara itu, iblis menghalangi karya Tuhan dalam kehidupan manusia. Iblis membuat manusia terombang-ambing dalam permainan palsu dan segala bentuk kelicikannya. Efesus 4 ayat 14. Kedua, iblis adalah musuh yang mempunyai kuasa supranatural. Ketika Rasul Paulus menandaskan supaya kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, sesungguhnya ia sedang berbicara tentang kekuatan dan kuasa si iblis itu. Ayat 12. Iblis mempunyai sistem pemerintahan dan organisasi kekuasaan yang kokoh, sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya. Ketika para murid gagal mengusir setan yang menguasai seseorang dalam pelayanan pelepasan, Tuhan Yesus memberi penjelasan bahwa itu terjadi karena mereka tidak percaya dengan firman Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Matius 17 ayat 17. Dan karena pelayanan pengusiran itu membutuhkan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Menurut Thomas J. Shepington dalam bukunya berjudul Hancurkan Kuasa Iblis Dalam Diri Anda, dia mengatakan bahwa para murid waktu itu agak meremehkan kekuatan setan.
Kenyataannya, setan mempunyai kuasa dan kita harus melawannya dengan persiapan rohani yang khusus. Ketiga, iblis adalah musuh yang sangat jahat. Pada ayat 12, Paulus menunjuk pada masalah roh-roh jahat. Itu merupakan sifat dasar iblis, yaitu sangat jahat. Shevington memperingatkan supaya kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain. Mereka mengatakan adanya roh-roh gaib yang jahat dan yang baik. Ilmu gaib pun ada dua, putih, white magic, dan hitam, black magic. Pengajaran Alkitab tentang dunia makhluk halus sangat jelas. Semua iblis jahat, apapun bentuk dan manifestasinya. Dr. Charles Riley, seorang teolog papan atas, mengklasifikasikan kejahatan setan sebagai berikut. Pertama, dalam hubungannya dengan Kristus, setan berusaha menggagalkan misi Yesus untuk mati bagi penebusan dosa manusia. Hal itu jelas sejak Herodes berusaha membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Matius 2 ayat 16. Kedua, dalam hubungannya dengan Tuhan, setan melawan Tuhan dengan cara mengembangkan segala bentuk kepalsuan. Jangan heran jika sekarang muncul banyak agama palsu. 2 Timotius 3 ayat 5. Hamba-hamba Tuhan palsu. 2 Korintus 11 ayat 15. Ajaran-ajaran palsu. 1 Timotius 4 ayat 1-3. Puncak pemalsuan adalah kemunculan antikris yang akan menyesatkan banyak orang dengan tipu muslihatnya. 2 Tesalonika 2 ayat 9-11. Ketiga, dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa, setan menyesatkan mereka. Wahyu 20 ayat 3. Akibatnya, bangsa-bangsa mengembangkan sistem ideologi dan politik yang menghalangi pemberitaan Injil. Pada akhir zaman, iblis akan menipu sehingga bangsa-bangsa menyembah antikris. Wahyu 13 ayat 2-4. Keempat, dalam hubungannya dengan orang-orang yang tidak percaya, setan membutakan pikiran mereka sehingga tidak mau menerima Injil. 2 Korintus 4 ayat 4. Mereka mengedepankan akal budi dan pikiran rasional sehingga sulit untuk percaya. Mereka terjerat dalam ajaran agama-agama palsu, penyembahan berhala, dan okultisme. Kelima, dalam hubungannya dengan orang-orang percaya, setan mencobai supaya berbuat jahat. Kisah 5 ayat 1-11 menyerang usaha pemberitaan Injil. 1 Tesalonika 2 ayat 18 dan menuduh kita di hadapan Tuhan. Wahyu 12 ayat 10. Lalu pertanyaannya, bagaimana iblis merasuki tubuh manusia? Tidak kebetulan bahwa di saluran kita ini ada 4 video yang menggambarkan seseorang dirasuki segerombolan roh-roh jahat. Silakan ditonton video-video tersebut untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana seseorang dirasuki oleh setan, atau klik tautannya di deskripsi video ini. Memang harus saudara pahami bahwa orang yang sedang kerasukan setan tidak dianggap sebagai setan itu sendiri. Demikian juga sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap tindakan orang itu sendiri. Dalam hasil penelitian yang saya lakukan, kasus-kasus kerasukan atau kesurupan yang menimpa manusia disebabkan oleh setan untuk menipu dan mengalihkan kepercayaan seseorang dari agama dan Tuhannya. Dari pengamatan saya di ladang misi, bahwa gejala awal dari kerasukan umumnya ditandai dengan menarik dirinya dari lingkungan pergaulan, kelelahan, anggota tubuh menjadi lebih kuat, sampai akhirnya kesadarannya diambil alih secara total. Menurut saya, aktivitas setan dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, aktivitas biasa atau normal yang secara esensial atau utama. Godaan setan itu tidak lain daripada rayuan untuk melakukan dosa sebagaimana ditulis dalam Roma 7 ayat 15-20. Di sana dikatakan demikian, ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 16. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik.
Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sedangkan yang kelompok kedua merupakan aktivitas yang luar biasa, extraordinary. Aktivitas ini dipandang lebih kuat dari pencobaan. Aktivitas dari kelompok kedua ini dikelompokkan lagi menjadi 6 serangan setan atau iblis yang lebih keras lagi, yaitu 1. Sakit fisik eksternal yang diakibatkan oleh setan. Jenis serangan eksternal ini tidak mempengaruhi jiwa, tetapi merupakan aktivitas serangan fisik biasa seperti bentuk luncuran angin yang berhembus ada seseorang. Ada lembam atau goresan luka pada tubuh secara misterius. Kedua, infestation, yaitu kondisi kehadiran aktivitas roh jahat dalam sebuah lokasi, misalnya rumah, binatang atau benda tertentu seperti rumah hantu, tempat angker, dan benda berhala. Ketiga, oppression, serangan fisik, yaitu gejala-gejalanya berbeda dari serangan yang sangat serius hingga ke yang ringan. Tak ada kerasukan, kehilangan kesadaran ataupun berbicara dan bertindak di luar kehendak. Alkitab memberitakan banyak contoh penindasan setan. Salah satu di antaranya adalah Ayub. Ia tidak dirasuki, tetapi ia kehilangan seluruh anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, harta bendanya, juga kesehatannya. 4. Obsession, godaan roh jahat, yaitu serangan yang intens dan tetap pada pikiran korban. Gejalanya meliputi serangan mendadak, terkadang terus-menerus terhadap pikiran-pikiran obsesi. Terkadang bahkan secara logika tidak masuk akal, tetapi begitu rupa hingga korban tak dapat membebaskan diri. Orang yang mengalami fenomena ini hidup terus-menerus dalam keadaan tak berdaya, putus asa, dan berusaha melakukan bunuh diri. Kelima, possession, kerasukan, yaitu merupakan aktivitas paling spektakuler dari iblis. Untuk jenis ini, iblis biasanya mengambil kontrol sementara atas tubuh seseorang, berbicara dan bertindak melaluinya tanpa pengetahuan orang lain. Keenam, takluk pada setan atau iblis. Pada tingkat possession atau tingkat kerasukan pun harus dibedakan antara kasus yang berat dan ringan. Dalam sebuah kasus pengusiran setan dijelaskan bahwa kadang-kadang ada orang yang sudah sampai pada kasus kerasukan, namun kasusnya kurang berat, sehingga cukup dilakukan oleh hamba Tuhan saja, seperti pendoa dan lain-lain. Untuk kerasukan yang tingkat berat dibutuhkan sebuah tim yang terdiri dari ahli kejiwaan maupun tim kesehatan. Sebab keberadaan iblis atau setan yang sulit dideteksi. Dan kadang-kadang sulit membedakan seseorang tersebut dalam kondisi kerasukan atau sedang sakit jiwa. Sebagai contoh, ada kerasukan yang ketika orang tersebut dirasuki, tubuhnya memang digunakan, tetapi orang tersebut masih sadar, hanya dia tak dapat mengontrol tubuhnya. Apa faktor penyebab kerasukan? Dari pengamatan saya di ladang pelayanan, kasus kerasukan semuanya terjadi dalam bentuk adanya peralihan pribadi seseorang menjadi pribadi yang berbeda. Terkadang proses peralihan ini disertai dengan histeris, sehingga tampak seseorang mengamuk tidak terkontrol atau mengalami kejang-kejang dan menggelepar di lantai. Saat kerasukan, subjek menjadi seperti harimau, jalannya merangkak, mencakar-cakar, dan menggeram seperti harimau dan binatang lainnya. Selain itu, badannya menjadi panas dan matanya memerah. Ada 4 faktor yang memungkinkan seseorang mengalami kerasukan setan, yaitu 1. Praktek ilmu gaib, penyembahan berhala, sihir, ilmu hitam, ilmu putih, dan lainnya. Oleh karena itu, hendaknya sebagai orang percaya dengan tegas menolak adanya praktek-praktek seperti itu. Kedua,
kutukan atau sumpah yang menyebabkan penderitaan orang lain, kutukan yang dapat menyebabkan perceraian, kegagalan dalam bisnis dan pekerjaan, penyakit, dan lain-lain. Ketiga, menyerahkan diri kepada setan, perjanjian dengan iblis, di mana manusia mempersembahkan dirinya atau keluarganya kepada iblis dan menjadi tumbal demi ambisi kekayaan, kekuatan, kekuasaan, dan sebagainya. Keempat, hidup yang penuh dosa. Untuk mengetahui apakah seseorang dirasuki oleh setan atau roh-roh jahat, pelayan Tuhan atau pendeta pertama-tama harus memastikan bahwa orang tersebut menjalani pemeriksaan jasmani dan kejiwaan yang seksama. Para pelayan Tuhan juga harus berupaya untuk menemukan tanda-tanda lain seperti fenomena fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Dari hasil penelitian saya, baik melalui studi literatur maupun pengamatan di lapangan, ada beberapa fenomena fisik yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, 1. Seseorang melayang atau benda-benda bergerak tanpa sebab yang jelas. Seperti pelepasan yang dialami oleh bapak saya. Dirinya sempat melayang karena tindakan kuasa kegelapan yang ada di dalam dirinya. Walaupun akhirnya seluruh kuasa kegelapan meninggalkan tubuhnya oleh kuasa Tuhan yang dilepaskan. Kedua, seseorang memperlihatkan kekuatan yang melampaui batas wajar. Hal ini sering saya alami dalam pelayanan pelepasan atau deliverance atau eksorsisme. Salah satunya adalah ketika seorang mahasiswi saya yang punya perawakan imut-imut dengan tubuh slim atau ramping, ketika dirasuki oleh roh jahat, beberapa teman-temannya yang turut melayani tumbang ketika dia membalas menyerang. Meskipun akhirnya roh-roh jahat tersebut lari pontang-panting setelah dihajar oleh kuasa Tuhan. Ketiga, seseorang mengerti dan mempergunakan bahasa-bahasa kuno yang sebelumnya sama sekali tak dikenalnya, seperti berbicara dalam bahasa Aram atau bahasa lainnya yang tidak dia pahami sebelumnya. Keempat, seseorang mengetahui rahasia hidup pribadi tertentu, khususnya yang eksorsis, pengusir setan, yang tak mungkin diketahui orang lain. Kelima, memotong, menggaruk, dan menggigit kulitnya. Keenam, perasaan dingin di ruangan di mana korban berada. Ketujuh, perubahan postur wajah dan tubuh yang tidak wajar. Kedelapan, kehilangan kontrol kepribadian normal sehingga tanpa sebab melakukan serangan pada diri sendiri dan orang lain. 9. Memiliki pengetahuan yang jauh dan tersembunyi. 10. Mampu memprediksi kejadian masa depan dengan cara menerawang. 11. Setan juga menyatakan kehadirannya melalui tindakan-tindakan angkara murka dan kekerasan, serta melalui hujan, sakrilegi, kata-kata jorok dan cabul. Ke-12. Kehilangan atau kurangnya nafsu makan. Hal ini juga merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian. Setelah memahami fenomena fisik yang baru kita bicarakan tadi, siapakah yang dapat mengusir setan yang merasuki diri seseorang? Apakah setiap orang dapat melakukan pengusiran setan? Dan apa kata Alkitab tentang hal ini? Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa setan dan roh-roh jahat memang benar-benar dapat merasuki seseorang. Dalam Perjanjian Baru dijelaskan beberapa kisah kerasukan setan dan Tuhan Yesus melaksanakan eksorsisme atau pengusiran setan dan roh-roh jahat. Misalnya, Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat yang menyebut dirinya sebagai legion di Gerasa. Orang yang kerasukan roh jahat itu begitu kuat hingga dapat memutuskan rantai yang membelenggunya serta menghancurkannya. Pada akhirnya roh-roh jahat itu memasuki kawanan babi serta membinasakan mereka sebagaimana dicatat dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Alkitab menjelaskan bahwa dalam setiap kisah pengusiran setan, kita melihat bahwa Kristus dengan penuh kemenangan menaklukkan iblis dan roh-roh jahat tersebut. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan eksorsisme? Dari studi literatur bahwa istilah eksorsisme atau pengusiran setan berasal dari bahasa Latin, yaitu exorcismus. Dalam bahasa Yunani disebut exorkizein, artinya mendesak, yaitu sebuah praktik untuk mengusir setan atau makhluk halus atau roh-roh jahat dari seseorang atau suatu tempat yang dipercaya sedang dirasuki setan.
Sedangkan orang yang melakukan eksorsisme dikenal dengan sebutan eksorsis. Seringkali adalah seorang rohaniawan atau hamba Tuhan yang memiliki karunia khusus terhadap pengusiran setan. Sedangkan menurut Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movement, pelayanan pelepasan atau eksorsisme adalah the act of expelling evil spirit or demons by adjuration in the name of Jesus Christ and through His power. Pelayanan pelepasan adalah tindakan mengusir roh-roh jahat atau setan-setan di dalam nama Yesus dengan kuasa Tuhan. Istilah pelayanan pelepasan atau deliverance ministry atau eksorsisme muncul seiring dengan perkembangan gerakan Kristen Pentakosta dan Kristen karismatik. Beberapa hamba Tuhan seperti Derek Prince, Frank Hammond, atau Win Worley berpengaruh besar dalam mensosialisasikan istilah itu. Meskipun demikian, pelayanan pengusiran setan itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus dan para rasul serta gereja mula-mula. Pelayanan itu sendiri diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya. Alkitab mengajarkan pelayanan pelepasan dengan sangat jelas. Lalu, apa perbedaan pelayanan pelepasan Kristen dengan pengusiran setan yang dilakukan dalam agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan lain? Saudara, dalam perspektif kekristenan, pengusiran setan atau eksorsisme meliputi beberapa hal. Satu, pengusiran setan kita lakukan dalam kuasa satu nama saja, Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dicatat dalam Markus 16 ayat 17. Kita tidak memakai nama-nama lain untuk mengusir setan. Kedua, pengusiran setan dilakukan bukan dengan kekuatan manusia, kekuatan pikiran, mind power, kekuatan jiwa, psychological power, atau kekuatan-kekuatan spiritual lain. Pengusiran itu dilakukan dengan memohon kuasa dari Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. 3. Pengusiran setan dilakukan dalam rangka memohon kehadiran Tuhan. Sebab ketika setan diusir, sesungguhnya kerajaan Allah datang. Lukas 11 ayat 20. Keempat, pengusiran setan dilakukan dengan berpedoman pada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Alkitab harus menjadi buku manual atau blueprint bagi praktek pelayanan ini. Bandingkan dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Siapa yang harus dilayani pelepasan? Tentu saja adalah orang yang terikat oleh setan, iblis, atau roh-roh jahat. Prinsipnya, manusia bisa diserang, dimasuki, dirasuki, dan dikuasai oleh setan-setan. Manusia itu ibarat rumah yang bila tidak dijaga, maka akan didiami oleh iblis. Matius 12 ayat 43-45. Tuhan Yesus menjelaskan dengan gamblang bagaimana manusia bisa dikuasai setan, sebagaimana dicatat dalam Matius 12 ayat 43-45. Di sana dikatakan demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Penjelasan tersebut memberikan beberapa poin penting. Pertama, manusia itu seperti sebuah rumah. Kedua, iblis dapat masuk, tinggal, dan menguasai rumah itu. Iblis dapat diusir keluar dari rumah itu. Markus 16 ayat 17, Yakobus 4 ayat 7. Ketiga, iblis akan masuk kembali dan merebut manusia itu kembali karena memang ingin menghancurkan manusia. Yohanes 10 ayat 10. Keempat, maka rumah itu jangan dibiarkan kosong, harus diisi dengan penghuni baru, yaitu Roh Kudus, sehingga manusia percaya menjadi rumah Tuhan. Bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 19. Bagaimana setan bisa masuk dalam diri manusia? Pertama, bisa karena kutuk garis keturunan. Seorang anak bisa terikat iblis sejak lahir karena faktor orang tua yang juga terikat kuasa gelap. Makanya ada penyakit turunan, kutuk turunan,
kutuk warisan, dan juga ilmu gaib warisan. Kedua, keterlibatan pada okultisme. Ketiga, sakit penyakit yang menyebabkan pertahanan jasmani, rohani kita lemah, sehingga iblis dapat menerobos masuk. Keempat, kelemahan jiwa, stres, depresi, ketakutan, marah, benci, patah hati, dan seterusnya, menyebabkan pertahanan rohani lemah dan iblis pun masuk. Kelima, serangan kuasa gelap, misalnya terkena sihir, tenung, guna-guna, dan lain sebagainya. Keenam, diserang iblis yang berkuasa atas wilayah tertentu, misalnya diserang iblis yang ada di kuburan atau tempat angker, rumah angker, dan lain-lain. Ketujuh, dimasuki iblis karena belajar ilmu gaib, tenaga dalam, dan lain-lain. Kedelapan, dikuasai iblis karena sengaja menyembah iblis, misalnya mengikuti ritual seks, ritual gereja setan, dan lain-lain. Kesembilan, dikuasai iblis karena hidup dalam dosa, perzinahan menyebabkan orang terikat roh najis, pembunuhan membuat si pembunuh dikuasai roh jahat, dan seterusnya. Siapa saja yang dapat melayani pelepasan? Menurut Alkitab, siapa saja yang berkuasa dapat melayani pelepasan. Saya mencatat tentang siapa saja yang dapat melayani pelepasan atau eksorsisme tersebut. Satu, para murid Yesus, sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 10 ayat 8, Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Kedua, para rasul, misalnya Rasul Paulus, kisah 19 ayat 11 sampai 12. Ketiga, setiap orang percaya. Pelayanan pelepasan itu merupakan tanda-tanda yang menyertai setiap orang percaya. Markus 16 ayat 17. Apakah ada karunia pelayanan pelepasan? Sekalipun mengusir setan merupakan tanda yang menyertai setiap orang percaya, Tuhan memakai anggota-anggota tubuh Kristus tertentu untuk melakukan kuasa itu sebagai sebuah spesialisasi pelayanan. Jadi, meskipun semua orang percaya bisa mengusir setan, ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus diberi panggilan, urapan, dan karunia untuk melayani pelepasan. Dalam tingkat dunia, Frank Hammond dan Win Worley adalah contoh hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan diurapi secara khusus untuk melayani pelepasan. Hal itu sama seperti dalam pelayanan-pelayanan lainnya. Semua orang bisa berkhotbah, tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang khusus diurapi sebagai pengkhotbah. Semua harus memberitakan Injil, tetapi Billy Graham dan Reinhard Bonnke diurapi secara khusus sebagai penginjil. Semua orang percaya bisa memuji Tuhan, tetapi Don Moon dan Darlene Zschech diberi urapan khusus untuk menjadi worshiper. Semua orang bisa berdoa, tetapi Sujat Hatim dan Cindy Jacob adalah wanita-wanita yang diberi karunia khusus sebagai pendoa-pendoa syafaat. Mengapa pelayanan pelepasan perlu dilakukan sekarang ini? Menurut saya, pelayanan pelepasan itu harus dilakukan sebab banyak dan semakin banyak orang terikat iblis. Setan bisa masuk karena satu, manusia itu berbuat dosa. Contohnya adalah Ananias, kisah 5 ayat 3. Kedua, manusia sering lemah rohani, tidak mempunyai pertahanan rohani. Ketiga, manusia menjadi korban kutuk-kutuk iblis yang bersifat warisan dari nenek moyang mereka. Keempat, sebelum akhir zaman, iblis masih diizinkan Tuhan bercokol di bumi ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Sehingga peperangan rohani masih akan terus terjadi. Kelima, iblis akan terus-menerus melakukan perlawanan sehingga peperangan rohani masih harus terus dilancarkan. Efesus 6 ayat 12. Pertanyaan berikutnya adalah, satu, kapan pelayanan pelepasan berlangsung? Kedua, kapan seorang konseli atau jemaat bisa dilayani pelepasan? Ketiga, bagaimana seorang konseli yang akan dilayani harus mempersiapkan diri? Keempat, bagaimana persiapan seorang konselor atau hamba Tuhan dalam pelayanan pengusiran setan? Kelima, bagaimana cara mengidentifikasi adanya ikatan roh-roh jahat dalam diri konseli atau jemaat? Saudara, pertanyaan tersebut akan saya jawab pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Kembali kami tentunya mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kembali Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu, khususnya di dalam pelepasan kuasa-kuasa kegelapan, di dalam pengusiran roh-roh jahat, ya Allah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai setiap kami sebagai alat Tuhan untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, khususnya di lingkungan kami, di keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus hamba-Mu juga berdoa, ya Allah, untuk sahabat-sahabat hamba-Mu yang sedang mendengarkan khotbah ini, ya Bapa. Oh mari Tuhan, bila pengurapan yang baru, ya Allah, turun atas setiap mereka. Hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan turun atas mereka. Bahkan berkat-berkat baru juga turun atas mereka, ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan, mereka yang sedang sakit, bila kiranya bilut-bilut Kristus tercurah atas mereka, menyembuhkan setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat Bapa, biarlah kuasa darah-Mu kembali membebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya semuanya telah disembuhkan, semuanya telah diurapi, semuanya telah diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara. Dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, sukses selalu. God bless you.